Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba liyakuna lil alamin nadhira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Ratul Abrar yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami untuk membacakan seuntai hadis yang bertemakan tasyabuh, meniru gaya orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatba'unna sanana man kana qablakum shibran shibran wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu hujra dhabbin tabi'tumuhum." Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman, yang artinya sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang dhab yang sempit sekalipun, pasti kalian pun akan mengikutinya. Kami para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lantas siapa lagi?" Hadis riwayat Muslim. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut: pertama, Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis di atas mengatakan yang dimaksud dengan shibar sejengkal dan dhira' hasta serta lubang dhab, lubang hewan tanah yang penuh lika-liku, adalah permisalan bahwa tingkah laku kaum muslimin sangat mirip sekali dengan tingkah laku Yahudi dan Nasrani, yaitu kaum muslimin menyamai mereka dalam kemaksiatan dan berbagai penyimpangan, bukan dalam hal-hal kekafiran mereka yang diikuti. Perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam ini adalah suatu mukjizat bagi beliau, karena apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam katakan telah terjadi saat-saat ini. Yang kedua, tasyabuh dilarang karena mempengaruhi akhlak dan fitrah manusia dan bisa merusaknya. Seperti dijelaskan Ibnu Taimiyah dalam pernyataan beliau, serupa dalam perkara lahiriah bisa berpengaruh pada keserupaan dalam akhlak dan amalan. Oleh karena itu kita dilarang tasyabuh dengan orang kafir. Beliau juga menyatakan jika dalam perkara adat kebiasaan saja dilarang tasyabuh dengan mereka, bagaimana lagi dalam perkara yang lebih dari itu. Yang ketiga, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, patokan disebut tasyabuh adalah jika melakukan sesuatu yang menjadi kekhususan orang yang ditiru. Misalnya yang disebut tasyabuh pada kafir adalah seorang muslim melakukan sesuatu yang menjadi kekhususan orang kafir. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema hadis. Satu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Yang artinya, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Quran surat Al Imran ayat 100.
Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Yang artinya, kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 18. Mungkin sekian bacaan hadis yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup bacaan hadis kali ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrik, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat, agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan menjauhi semua larangan-Mu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri nikmat, diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.